Oke guys, Alekin di sini. Apa kabarnya kalian semua para healingers di luar sana? Masihkah kalian suka posting foto di laut dengan caption need vitamin C? Alekin saranin supaya kalian segera bertaubat ya. Karena ya ntar takutnya ditagih pajak foto sama yang punya laut satu ini loh. Siapakah dia? Akan gua bahas melalui film fantasi berikut ini, yaitu aksi yang didasari dari karakter DC Comics. Dia adalah Mas Aqua. Lah, waduh, salah gambar lagi. Sorry ya, ini foto dia pas lagi di Indonesia. Aduh, kalau di luar dia adalah laki-laki air seksi bernama Aquaman. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan nantinya juga bakalan ada film lanjutannya di tahun 2023. Yuk kita sambil tunggu ya. Film ini menceritakan tentang seorang bocah setengah manusia dan juga setengah ikan keturunan Atlantis yang harus berantem sama adiknya sendiri gara-gara dia memulai perang antara kubu laut yaitu makhluk Atlantis dan juga kubu darat yaitu manusia. Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip ya. Karena endingnya gak nyangka banget, mereka saling adu kuat garpu. Apakah garpu yang dicari-cari oleh Aquaman selama ini mekaniknya lebih kuat daripada garpu warisan Raja Atlantis sebelumnya yang dimiliki oleh adik tirinya? Yuk kita langsung masuk saja ke videonya, tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, hati-hati, jangan lupa ambil camilan buat posisi rebahan, and welcome to upload Alekin Plot. Di suatu malam di pinggiran laut ada seorang laki-laki bernama Tom, yaitu seorang penjaga mercusuar. Tapi beruntungnya Tom malam itu dia ngeliat kayak ada putri duyung terdampar gitu. Langsung gercep lah si Tom gendong dia. Dia pun ngebawa cewek ini masuk ke dalam rumahnya. Tapi dikiranya cewek secakep ini bakalan lemah lembut. Taunya malah keras banget. Si cewek ini langsung nyekek Tom yang udah baik hati nolongin dia. Si cewek ini ternyata bukanlah putri duyung yang Tom harapkan. Karena tiba-tiba dia ngeluarin garpu besar trisula dan nyaris membuat Tom menjadi bandeng presto. Gak lama cewek ini jatuh pingsan karena kehabisan tenaga dan Tom pun walaupun udah diancam seperti itu tetap merawat dia sampai sembuh. Si cewek yang ternyata bernama Atlana ini adalah orang Atlantis yang kabur dari perjodohannya dan malah nyasar ke rumah si Tom. Disinilah awal mula kisah percintaan cewek barbar dari laut dengan mas-mas nelayan biasa. Setelah lama berpacaran, akhirnya mereka dikaruniai anak yang mereka beri nama Arthur. Dan selama masa kecilnya, Bunda Atlana sering menceritakan tentang dongeng kerajaan laut Atlantis. Arthur bocil dan orang tua hasil perkawinan haromnya dikagetin sama tentara laut bersenjata yang tiba-tiba datang. Tentara ini mau menjemput paksa sang bunda untuk pulang ke Atlantis, tapi Atlana lebih memilih Tom si nelayan biasa karena percintaan mereka tulus. Terjadi baku hantam dan dengan garpu bagongnya Atlana berhasil menjatuhkan para tentara. Walaupun begitu, Atlana udah tahu nih kalau serangan tentara hari ini bakalan ada part 2 part 3-nya. Kalau dia nggak nurut sama perintah bokapnya untuk balik ke Atlantis dan juga dijodohin, takutnya Arthur dan Tom juga terancam. Demi melindungi Tom dan Arthur, Bunda Atlana pun terpaksa meninggalkan mereka. Dia pun berjanji kepada Tom suami nelayannya itu kalau dia bakal balik lagi setelah perjodohan meresahkan ini kelar dan bakal menemuinya ketika matahari terbit. Beberapa tahun kemudian, sekolahnya Arthur mengadakan sebuah study tour ke akuarium SeaWorld Ancol. Arthur yang lagi kayak ngomong sendiri sama ikan dibully habis-habisan sama temennya karena dianggapnya bocah freak. Mereka nggak tahu aja kalau emaknya Arthur itu yang punya laut. Melihat Arthur dibully, seekor hiu dari dalam akuarium ngebela Arthur dengan menjedot-jedotkan kepalanya. Mata Arthur pun tiba-tiba berubah menjadi warna kuning dan karena itulah seketika para ikan yang ada di dalam akuarium berpose seperti boyband di belakangnya Arthur. Singkat cerita, suatu hari di dalam sebuah kapal selam angkatan laut Rusia, sekelompok bajak laut ngambil alih kapal selam ini. Tapi tiba-tiba datang pria misterius yang ternyata
Dia adalah Arthur guys, yang kini sudah menjadi besar dan dikenal dengan nama Aquaman. Dia pun berusaha ngehentiin niat jahat pirates dan balik neror para perompak serta membebaskan para kru kapal selam yang dikurung sama pirates. Aquaman dengan santuinya ngelabrak satu persatu anggota pirates bersenjata ini. Tapi sebelum tugasnya selesai, anak dari ketua pirates menghadang dia pakai pedang mirip capit kepiting. Eits, tidak bisa. Aquaman ini anti begal dan tekbal sama pedangnya si anak pirate. Tapi tiba-tiba si ketua perompak alias bapaknya anak tadi ngebazoka Aquaman sampai dia nyaris jadi ikan asap. Eits, tapi nggak mati lagi, cuma berubah jadi ikan setengah matang aja ya guys. Setelah bangkit, Aquaman nampol ketua geng pirates yang nyaris ngepanggang dia tadi. Dia pun sampai nyoblos bapac-bapac tua itu pakai pipa kapal sampai nancep. Pas Aquaman mau bakil dari kapal, lah si bapak malah ngebazoka Aquaman lagi. Dan senjata makan tuan dong, sebiji rudal malah jatuh nimpa si bapac itu. Nah kan, bandel kan dibilangin. Berkat bazoka si bapac, kapal juga ikutan bocor dan air laut masuk memenuhi kapal selam dan semuanya makin kinap. Si anak bajak laut memohon Aquaman ngebantu bebasin bapaknya yang ketindihan rudal. Tapi si Aquaman malah jawab, bukan gue yang nyangkutin bapak lo, koplat. Udah sana tolongin bapak-bapak siapa, pergi bu ibu. Jadi karena bajak laut ini jahat, Aquaman jadi ogah bantuin mereka. Si anak pun dengan susah payah ngebantu bapaknya yang bukannya ikhlas dibantu, malah nyuruh anaknya pergi menyelamatkan diri dan ngebales dendamnya ke Aquaman. Dan sebelum kapal selamnya itu dipenuhi oleh air, si bapac ini pun terpaksa ngeluarin granat anak FF yang nggak lama meleduk ngemampusin dirinya sendiri. Di sisi lain, di suatu kafe di Atlantik, dua Raja Atlantis, Raja Orm dan Raja Nereus sedang ngopi santuy. Mereka ngebahas 7 kerajaan Atlantis pada masa Atlan yang dulunya pada akur dan tak terkalahkan, tapi kini justru saling benci dan harus bersembunyi dari manusia. Raja Orm kemudian menghasut Nereus untuk perang melawan manusia karena dia udah kelewat esmosi gara-gara manusia makin hari makin hobi ngotorin laut mereka. Gagasan ini ditolak sama Raja Nereus karena kata Ustadz nggak baik menyebar kebencian. Tahu-taunya kafe mereka malah dibom sama kapal selam milik manusia dong. Raja Nereus yang keambrukan tiang kafe pun kebakaran jenggot dan langsung menyetujui peperangan dengan manusia yang makin kurang ajar sama mereka. Tapi tanpa mereka semua sadari, Orm adalah dalang dari pengeboman tadi. Wah sialan, Raja Dakjal nih. Orm ternyata menyuruh geng pirates untuk ngebom mereka pakai kapal selam biar dia bisa ngasut Raja Nereus mau nyetujuin perang melawan manusia. That submarine was barely operational. Orm pun ngasih bayaran nih ke bajak laut itu. Tapi si bajak laut ternyata adalah bajak laut yang dikalahkan oleh Aquaman. Dan bajak laut itu menginginkan Aquaman karena telah membuatnya menjadi anak yatim dan bercita-cita balas dendam kepada Aquaman. I want Aquaman. Malam harinya sehabis abok-abokan, Arthur nganterin bapaknya yang udah teler pulang. Tapi tiba-tiba dari laut muncul sosok yang sangat-sangat membuat tegang. Siapa tuh? Arthur malah didatengin sama cewek cantik nan seksoy berambut merah cabe dari laut. Tapi dia udah berfantasi liar dikiranya mau diajak staycation di laut. Taunya cuma urusan kerjaan. Jadi dia diutus untuk membujuk Aquaman balik ke Atlantis dan melawan Orm. Yang ternyata Orm adalah adik tirinya yang tadi mau memulai perang sama manusia. Cewek cantik ini bernama Mera. Dia pun menjelaskan kalau Aquaman harus dapetin garpu Trisula Atlan yang petunjuk keberadaannya diketahui Vulko, yang mana dia adalah guru dari Aquaman semasa dia kecil dulu. Dan dengan garpu itu, katanya dia bisa menjadi cukup kuat untuk mengalahkan dan merebut tahta dari adik tirinya sendiri, yaitu Orm. Aquaman pun menolak karena udah dendam banget sama Bikini Bottom yang ngebunuh bundanya
hanya karena melahirkan dia yang punya bapak manusia. Tapi Aquaman menolak dengan tegas dan bilang, "Oh gak, gue balik ke Bikini Bottom itu lagi, kerajaan gak jelas." Dia pun juga gak dianggap di sana, sama adik tirinya sendiri pun dibilang anak haram pengkhianat. Tapi tiba-tiba di perjalanan pulang menuju rumahnya, Aquaman melihat air laut seperti menjadi tsunami dan mengejar dia. Mobilnya pun sampai tenggelam guys. Dan bapak Aquaman pun dilumat habis oleh lautan. Tapi tiba-tiba si rambut cabe datang lagi menyelamatkan si bapaknya. Karena momen penyelamatannya ini, Mera pun langsung mengingatkan Aquaman kalau perang Atlantis melawan manusia dan daratan sudah dimulai. Dan udah saatnya Aquaman pergi ke Atlantis untuk menyelamatkan kampung halamannya. Dan akhirnya Doi nurut juga setelah bapaknya yang udah sekarat itu diselamatin. Berita di TV mulai menyiarkan berbagai bencana alam laut yang terjadi beberapa hari belakangan. Di sisi lain, Aquaman dan Mera lagi San Mori menuju Atlantis pakai mobilnya Mera. Karena Mera adalah putrinya Raja Neres, dengan mudah mereka memasuki Atlantis yang dipenuhi oleh satpam laut. Dan untuk pertama kalinya, Aquaman berada di kampung halaman bundanya untuk bertemu Vulko, guru zaman dulunya. Saat bertemu Vulko, dia pun langsung mendesak Aquaman untuk jadi raja. Karena lagi darurat banget ini kondisinya, sebelum nanti terjadi peperangan terbesar setelah World War II, yaitu Perang Dua Alam. Aquaman harus segera bisa nemuin Trisula Atlan yang menyimpan kekuatan tak terbatas. Kekuatan garpu ajaib Atlan lah yang meruntuhkan peradaban Atlantis, tapi di sisi lain memungkinkan terjadinya kemajuan bangsa Atlan untuk bisa hidup di bawah air. Vulko pun menunjukkan ke Aquaman sebuah tabung kuno mirip botol minum Tupperware di rumah kalian, berisi pesan Raja Atlan mengenai lokasi Trisula keramatnya berada. Dan misinya, Aquaman harus membawa botol Tupperware itu ke kerajaan gurun agar pesan Atlan dapat terbaca. Tapi sebelum Aquaman mengambil botol tersebut dari tangan Vulko, tiba-tiba Aquaman pun diserang oleh para tentara Atlantis dan ditangkap karena dianggapnya penyusup. Aquaman pun harus dikeroyok oleh para tentara dan Mera pun kabur membawa botol Tupperware-nya. Dan Mera nggak boleh ketahuan ada di sana karena Mera sebenarnya adalah tunangannya Orm si Raja Bengis. Tapi tentara yang berdatangan semakin kuat. Aquaman pun kena tampol berkali-kali dan ditahan oleh para tentaranya Orm. Singkat waktu, Aquaman dibangunin dari bobok cantiknya pakai setrum sama tentara di tempat dia ditahan. Badannya diikat rantai dan dia disambut sama adik tirinya, Orm, yang duduk di kursi tahtanya. Orm yang terus mengejek Aquaman dengan sebutan anak haram memancing kemarahan Aquaman, dan tanpa pikir panjang, dia pun malah ngajak adik tirinya itu untuk bayuan. Mera yang adalah calon tunangannya dan Vulko yang adalah tangan kanannya yang duduk di samping kursi tahta itu membujuk Orm supaya nggak ngadain duel, tapi ditolak. Aquaman sih memang kuat, tapi Orm ini tidak terkalahkan guys, win rate-nya 100%. Nah, jadi bayuan mereka akan dispektatorin oleh seluruh warga Atlantis. Aquaman dengan garpu ajaib milik sang bunda, sedangkan sang adik menggunakan Trisula milik bokapnya. Jadi Aquaman sama Orm ini sama-sama milik bundanya Atlana ya guys, tapi beda bapak aja. Bapaknya Aquaman yang adalah manusia biasa tapi benar-benar dicintai oleh Atlana, sedangkan bapaknya Orm adalah hasil perjodohan. Aquaman yang masih belum menguasai pertarungan di bawah laut dengan mudah dijatuhkan oleh Orm dan nyaris aja nih masuk ke dalam inti bumi yang penuh dengan lava panas. Tapi Aquaman bisa pegangan ke batu dan berhasil nginjek adiknya sampai Orm nyaris banget nyemplung ke lava. Bukannya jadi pepes pindang, Orm justru gunain kesempatan itu untuk nyelupin garpu Trisulanya ke lava panas itu dan kemudian mencocolnya ke Aquaman. Dengan garpu ajaibnya, Aquaman bisa ngebelah lava panas itu yang nyaris aja ngestrika muka dia. Orm dan Aquaman pun adu mekanik dan memanjat patung bagongnya Atlan.
Tapi sayangnya Orm dengan jurus tangan seribunya bisa ngebelah garpu ajaib milik Aquaman. Dan Aquaman pun langsung mewek melihat alat makanannya nggak bisa dipakai lagi. Sebelum Orm lanjut ngepepes Aquaman dan melakukan fatality, sebuah tornado datang dan menyedot Orm berkali-kali, ngebanting Orm sampai Orm mual-mual berasa kayak abis naik roller coaster. Ternyata Mera lah yang ngebuat tornado air itu untuk menyelamatkan Aquaman yang nyaris dieksekusi mati oleh Orm. Mera pun lalu ngebawa kabur Aquaman dengan mobil pribadinya dan para tentara terus membuntuti mereka. Rencana mereka adalah nemuin garpu ajaib dulu baru ngajak Orm duel lagi. Jadi sekarang mereka harus ngikutin petunjuk yang ada di Tupperware kuno itu guys. Dengan Mera yang berani-beraninya nyulik pengkhianat Atlantis yaitu Aquaman, dia udah dianggap sebagai pengkhianat juga dan Mera pun nggak bisa balik lagi ke Atlantis. Ya terkadang kita harus melakukan hal yang benar walaupun hal itu menyakitkan, ucap si Mera. Aquaman dan Mera kini berada di pesawat yang membawa mereka ke kerajaan gurun yang mana pesan Atlan dalam Tupperware kuno itu bisa terbaca. Mera dan Aquaman terjun payung di atas padang pasir yang menjadi tujuan mereka. Dan tanpa keduanya ketahui, keberadaan Mera terlacak oleh Orm yang sudah nanam GPS di Mera. Orm pun lalu menelpon pirate bajak laut yang sangat ingin membunuh Aquaman dan memberikannya tugas baru untuk memusnahkan Aquaman dan Mera. Defeated the last time because ours will not. Dengan senjata laser edisi spesial skin bawah laut, si pirate mulai melancarkan aksinya memburu keduanya. Singkat waktu di padang pasir, Mera dan Aquaman berjalan dengan susah payah di sana, tapi tiba-tiba Aquaman yang bacot banyak ngeluh pun tersedot masuk ke dalam kerajaan gurun Sahara berisi reruntuhan. Mereka nemuin jejak-jejak keberadaan garpu ajaib Atlan dan meletakkan Tupperware kuno itu di atas sebuah relief, tapi nggak terjadi apa-apa. Aquaman pun sampai ngemaki-maki relik itu. Ya iyalah, relik cacat kayak gini udah karatan berdebu mula. Tapi Mera yang mendengar roastingannya Aquaman dapat ide nih untuk nge-ekstrak keringat Aquaman. Dan gak berapa lama kemudian muncul hologram Raja Atlan dari Tupperware mereka. Dan Raja Atlan pun mengatakan, "Stay beyond the edge of the world to the hidden sea. Look inside the bottle for the charted path." Jadi mereka pun harus pergi ke laut tersembunyi yang lokasinya bisa ditemuin dengan ngikutin map yang ada di botol kaca yang Atlan berikan. Nah, sekarang keduanya berada di sebuah kota indah yang romantis, rasa lagi honeymoon nih. Dan sambil ngikutin clue dari Raja Atlan di kota romantis itu, Aquaman pun jadiin botol kaca Atlan untuk meneropong kota dan dengan kalimat hanya di tangan Raja sejati dia bisa melihat. Seketika Aquaman pun langsung ngeh apa yang dikodein oleh Raja Atlan. Dia bisa tahu nih patung mana yang menunjukkan laut tersembunyi yang dimaksud oleh Raja Atlan, yaitu sebuah patung Raja Romawi kuno dan dia menuju ke sebuah pulau tak jauh dari kota. Karena kebawa suasana senang udah mecahin misteri Atlan, Mera dan Aquaman pun menatap mesra dan sayangnya sebelum mereka saling adu jigong, tiba-tiba bulan Ramadan nih bos, nggak boleh transfer-transferan jigong. Apa jangan-jangan yang nembak malaikat nih yang nggak suka mereka deket-deketan di bulan Ramadan? Ternyata bukan malaikat guys yang ngebom mereka, melainkan si anak yatim yang sekarang dia udah pakai jimat kebal supaya bisa nguber Aquaman. Dan ayam-ayaman pun terjadi. Aquaman melawan si yatim dan Mera harus ngelawan tentara dari bangsanya sendiri. Pertarungan pun makin menjadi-jadi dan menghancurkan rumah warga yang gak berdosa. Aquaman pun mulai kesel sama si yatim yang enggak mati-mati walaupun udah di smackdown. Mera pun juga sama guys, dia diskakmat di sebuah toko haram sama tentara. Tapi Mera yang enggak habis thinking ini, dia pun ngemanfaatin minuman-minuman haram itu untuk jadi senjatanya.
Di sisi lain, si yatim make roket di seragamnya, tapi belum kelar dia terbang, Aquaman malah ngetapel komuknya pakai biji pelir dan dia pun langsung nyemplung ke laut. Dadah anak yatim. Nah, pertarungan pun cukup sekian ya guys, dan Aquaman yang penuh luka bacok ngingetin Mera kalau dia dipasang GPS sama Orm. Mera pun yang nggak peka dari awal itu pun langsung ngancurin gelang pemberiannya Orm. Hari makin gelap, Aquaman pun bangun dari hibernasinya dan nemuin dia lagi di atas kapal dan dibalutin nori macam sushi sama si Mera. Jadi Mera dengan polosnya mengambil getek dari nelayan dan mereka pun lagi OTW ke laut tersembunyi yang udah dikodoin sama si Atlan. Tapi tiba-tiba ternyata laut itu dipenuhi oleh makhluk berlendir bernama Trance. Jadi dulu sewaktu ibunya Aquaman dihukum mati, hukumannya adalah dia dibuang ke lautan ini untuk dieksekusi oleh makhluk ini. Di sisi lain, di Bikini Bottom, Orm yang makin bengis nangkap Vulko dan menjarain dia karena selama ini dia udah tahu dia ada di kubunya Aquaman. Balik lagi ke perjalanan Mera dan Aquaman yang mulai menegangkan karena kapal mereka telah dikepung oleh ikan Indosiar yang ternyata itu adalah makhluk berlendir atau Trance yang telah membunuh ibunya Aquaman. Mera dan Aquaman pun kewalahan melawan mereka yang banyak banget jumlahnya. Tapi Aquaman ngide nih nyalain petasan buat mengusir ikan-ikan Indosiar itu yang ternyata takut dengan cahaya. Ikan-ikan Indosiar itu pun ngibrit satu-satu dan dengan gilanya Aquaman dan Mera malah diving nyebur masuk ke kerajaan Indosiar. Bermodal petasan merah yang nyala, mereka berhasil melewati para ikan Indosiar dan sampai ke sebuah tempat terang berisi halilintar. Asyap! Di dalam rumahnya halilintar, mereka keputer-puter sampai puyeng. Dan Mera nyaris saja dimampus, tapi tiba-tiba dia berhasil ditolong oleh sosok asing dan diseret ke sebuah pulau mirip surga. Gak lama Aquaman pun nyusul ke pulau tersebut dan jadi shock banget setelah dia tahu kalau yang menolong Mera itu adalah... Akhirnya, lebaran kali ini Aquaman bisa bertemu lagi sama bunda tercintanya. Yang ternyata ibunya itu selamat dari eksekusi matinya karena dia kuat dan berhasil mengalahkan para ikan-ikan Indosiar seperti yang dilakukan oleh Aquaman dan Mera. Aquaman pun nyeritain kalau bapaknya itu masih nunggu bunda tiap hari, bun. Bahkan setiap matahari terbit, bapaknya itu udah siap sedia nungguin. Tapi bunda bilang dia gak bisa keluar dari pulau ini karena bisa-bisa dia mati. Kecuali dia pulang dengan bantuan garpu Atlan yang susah banget dia dapetin. Karena garpu Atlan dijaga sama makhluk bernama Karaten yang saking kuatnya sampai sekarang masih belum ada yang bisa menyenggolnya. Aquaman pun yang mendengarnya langsung menyiapkan mentalnya untuk silaturahmi ke Karaten. Dari kejauhan, Aquaman udah lihat garpu emas Atlan, tapi alat makan satu itu dijaga sama gurita segede bagong yang jijik sama kehadiran Aquaman yang setengah manusia. Dan belum apa-apa, si Aquaman udah dijadiin lalapan tuh sama si Karaten. Aquaman pun teriak stop, dan si Karaten ini langsung terkaget-kaget. Lah, kok manusia setengah ikan satu ini bisa paham bahasanya? Aquaman pun yang nyambung sama gurita ini langsung curcol ke Karaten kalau cuma garpu Atlan lah yang bisa ngehentiin perang dahsyatnya Orm terhadap kaum manusia. Dan dia bilang dia punya misi mulia untuk mengembalikan masa kejayaan Atlantis yang mana mereka semua berteman dengan semua kerajaan termasuk kerajaan manusia. Dengan jawaban yang ciamik dari Aquaman, interview antara Karaten dan Aquaman pun berjalan lancar. Karaten yang mendengarnya langsung ngasih Aquaman kesempatan buat ambil garpu Atlan yang ternyata no effort banget buat diambil dong, cuma pluk. Merasakan kekuatan garpu ajaibnya Atlan, semua makhluk laut pun tunduk dan mengakui Aquaman sebagai raja mereka yang baru.
Di Atlantis, Orm lagi perang ngelawan kerajaan lobster bernama Brine yang nggak mau nurut sama dia. Gila sih ini, Orm bener-bener diktator banget. Perang kerajaan lobster melawan hiu milik Orm pun tidak terelakkan guys. Tapi tiba-tiba datanglah makhluk yang menginterupsi perang mereka. Ternyata itu adalah Aquaman yang kini bisa mengendalikan Karaten si gurita bagong. Walaupun Orm mengerahkan semua tentaranya, tapi Karaten dan garpu ajaib Atlan di tangan Aquaman membuat semua pasukan Orm gak bisa berkutik. Bahkan pasukan hiu milik Orm aja tunduk nih sama garpu Atlan milik Aquaman. Sebelum semakin banyak korban, Mera pun menyuruh Aquaman bergerak melawan dalang dari perang ini, yaitu Orm. Tapi sebelum Aquaman pergi perang, Mera pun ingin mencicip jigong Aquaman sampai mereka pun lupa kalau lagi di tengah perang. Hehehe, bulan puasa loh ya, jangan natskal. Aquaman pun beralih ingin melawan Orm dengan membawa tentara ikan-ikan Indosiarnya yang udah bisa dia kendaliin. Dan di sisi lain, Mera membujuk bokapnya yaitu Raja Neres untuk mengakui Aquaman menjadi raja baru mereka. Singkat waktu, Aquaman memukul mundur Orm dan membawa si adik tirinya itu ke daratan. Di atas permukaan laut, inilah adu mekanik serius mereka akan kembali berlangsung. Baiwan yang sudah ditunggu-tunggu dan disaksikan oleh para rakyat Bikini Bottom. Siapakah garpu yang mekaniknya lebih kuat? Garpu raja pertama Atlantis milik Aquaman atau garpu raja terakhir Atlantis milik Orm? Tapi dengan ilmu bela diri campuran yang pernah diajarin Vulko, Aquaman ngebuat perisai air pertahanan pakai garpu ajaibnya yang bisa mementalkan Orm berkali-kali. Dengan jurus bela diri itulah Aquaman berhasil membuat Orm lengah dan bisa melakukan fatality. Aquaman pun berhasil membalaskan garpu milik ibunya yang dipatahin oleh Orm. Dan di sini karena Aquaman orang yang gak neko-neko, dia pun cuma menyuruh Orm buat nyerah aja. Tapi emang dasarnya Orm yang batu bener, dia gak mau ngasih gitu aja tahtanya ke Aquaman. Tapi tiba-tiba akhirnya sang bunda tercinta datang untuk menghentikan drama keluarga ini. Biasalah kalau di keluarga kan perebutan ahli waris gini. Dan hal itu sontak membuat Orm terkaget-kaget, loh kok bundanya masih sehat walafiat. Dan dengan kehadiran Ratu Atlana, peperangan yang diakibatkan oleh kerakusan Orm pun dihentikan. Dan Vulko, mantan Perdana Menterinya Orm, membahaskan dendamnya dengan memenjarakan Orm yang udah mulai kicep. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Mera pun mengenalkan Arthur sebagai raja baru Atlantis. Arthur atau Aquaman pun disambut meriah oleh raja-raja lain dan juga tentunya rakyat Bikini Bottom. Inilah dia, kita sambut raja baru kita. Monggo mas. Ura, ura, ura. Urusan negara Bikini Bottom telah usai. Kini kita beralih ke rumah Bapak Arthur di pinggir laut. Seperti biasa, sang bapak menuju jembatan ketika matahari terbit. Tapi hari ini hari yang berbeda daripada hari sebelumnya. Karena tiba-tiba dia berhasil bertemu sosok yang ditunggu-tunggunya selama puluhan tahun. Kedua sejoli ini pun akhirnya bisa kembali bersama dan hidup bahagia selamanya. Dan berkat cinta dari keduanya lah lahirlah seorang putra darat dan raja murni yang berhasil melindungi lautan. Dan karena baru menjadi raja Atlantis, pastinya petualangan Aquaman akan terus berlanjut. Jadi kalau komennya rame, lanjut part jebrot. Aquaman. Itulah dia cerita dari film Aquaman. Gimana guys? Cukup membikini bottom-kan sekali bukan? Secara keseluruhan filmnya oke lah, walaupun gue sebenarnya bukan tim DC nih ya guys. Tapi ini filmnya penuh warna, jadi nggak kerasa suram dan CGI-nya mantep banget sih. Fix no debat no kecot. Tapi ya ceritanya nggak langsung tamat seketika Aquaman dapet Trisula Atlan kan? Gue nggak mau banyak kritik karena kita bakal tahu kelanjutan nih film tahun depan nih. Gak sabar banget sih. Gimana? Next mau aku bikin lagi
lagi nggak filmnya bikin part 2-nya? Tulis di kolom komen ya. Dari film ini kita bisa belajar tentang fakta bahwa manusia emang suka bikin rusuh kondisi laut dengan sampah, limbah, polusi, dan ini jadi tamparan keras banget sih buat kita. Dan lagi dari sini juga ditunjukin kalau memaafkan itu juga bentuk dari kemenangan. Jadi nggak perlu tuh gaplok-gaplokan mulu sampai babak belur buat mecahin masalah. Dan cukup sekian dulu video gue kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke teman-teman, keluarga, tetangga, pacar, selingkuhan. Dan jangan lupa juga like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Jika kalian punya rekomendasi film yang mau dibawain selanjutnya, kalian tulis ya di kolom komentar. Dan buat komentarnya yang gak kebalas di kolom komentar ini, kalian bisa follow IG gue di @alebhawiko karena di situ gue selalu aktif dan balesin semua chat dari kalian. Oke, thank you guys for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya!